bersyukur buat setiap kebaikan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu sampai hari ini kami hidup cuma karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Jadi biarlah setiap seluruh kehidupan kami, ibadah kami, hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berbicara atas kami, Roh Kudus, Kau melampaui segala akal pikiran hamba. Dan biarlah kebenaran firman yang sore hari ini kami boleh dengar menjadi satu pertumbuhan iman kami, pengharapan kami, kasih kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman. Hidup dalam ketaatan. Karena itu kami tahu, waktu kami belajar untuk taat, kami sedang berjalan di dalam kekudusan. Terima kasih, biar Kau saja yang ditinggikan, dimuliakan, dan yang layak menerima hormat, kemuliaan, dan kuasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Coba berikan dulu shalom sama yang kiri kanan. Ya, tos dulu gak apa-apa, kasih high five. Ya, bilang begini sama sebelah-sebelahnya, bilang gini, kamu orang yang dikasihi Tuhan. Bilang, kamu orang yang dicintai Tuhan. Amin. Kalau pacar gak terlalu cinta, tapi Tuhan cinta banget sama kita. Haleluya. Tadi saya duduk situ ya, saya ingat teman saya ngomong gini sama saya. Per, gue tuh seneng ngobrol sama anak muda. Sama lu juga gue seneng. Karena yang ngomongnya itu tentang visi, tentang pelayanan, tentang bagaimana pengembalaan ini dibawa untuk makin lebih naik. Tapi kalau gue bergaul sama seumuran gue yang 60 tahun, ngomongnya gula lu berapa? Asam urat lu berapa? Capek gue. Tapi kalau ngobrol sama anak muda, gue jadi makin muda. Waduh, kalau kamu makin muda, berarti kamu trekking dong sama saya. Oh, yang itu jangan. Ya, nah sore hari ini, sore apa malam ini? Kita mau punya satu pengertian sebagai anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang teguh. Dan anak-anak muda yang mau diajak kerjasama dengan Tuhan. Pak, di sini bukan anak muda aja, Pak. Ya kan? Ada yang umur 50 ke atas. Iya, jemaat Tuhan. Umat Tuhan. Tuhan mau kita diajak kerjasama. Tuhan pakai di perjanjian lama, saudara, orang per orang, untuk menggenapi rencana Tuhan. Bahkan satu bangsa, Israel, untuk menggenapi rancangan Tuhan. Di perjanjian lama. Di perjanjian baru pun, Tuhan pakai sama. Dengan orang-orang untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dan di dalam perjanjian baru, kita bicara tentang kasih karunia. Dalam perjanjian lama, kita bicara tentang hukum Taurat. Saya mau tanya nih, beratan mana kita jalanin hukum Taurat atau kasih karunia? Siapa yang bilang berat hukum Taurat? Angkat tangan. Siapa yang bilang berat kasih karunia? Yang paling berat, angkat tangan. Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Gak apa-apa, saudara salah. Gak masuk neraka. Kita belajar, santai aja. Mau tahu jawabannya? Yang paling berat, hukum kasih karunia. Bukan hukum Taurat. Hukum Taurat ngomong begini, jangan membunuh. Betul? Tapi kasih karunia ngomong begini, waktu engkau membenci saudaramu, benci, engkau sudah membunuh. Hukum Taurat ngomong lagi begini, jangan berzina. Tapi kasih karunia ngomong begini hukumnya, waktu engkau mengingini seseorang di hatimu, kau sudah berzina. Mana yang lebih berat? Hukum Taurat apa kasih karunia? Kasih karunia. Kita ini yang percaya kepada Tuhan,
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberikan kasih karunia. Amin. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan, jangan sampai hancur. Kalau ada kasih karunia yang dihancurkan, sudah. Baru dengar ya? Kasih karunia yang hancur. Kita lihat Simpson. Tuhan berikan kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Karena dia baik, dia sayang sama kita. Simpson menghancurkan kasih karunia. Tuhan kasih aturan. Dia sebagai Nasir Allah yang membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Dibilang tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi Simpson nggak taat. Dia nggak setia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Simpson. Hancur Simpsonnya. Tapi janji Allah, rancangan Allah nggak hancur. Ya kan? Karena Simpson di hari terakhirnya dia ngomong gini. Dia membunuh musuh-musuhnya lebih banyak waktu dia bersama-sama mati daripada waktu dia hidup. Tapi kita lihat. Kasih karunia yang luar biasa terjadi atas Rut. Rut adalah bangsa dari Moab yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Ya, kalau saudara baca beberapa minggu lalu kita lagi baca tentang Rut. Ya kan? Dia dipenuhi kasih karunia, dia berjumpa dengan Boas. Boas gambaran Kristus yang memberikan kasih karunia dan membebaskan, menebus daripada Naomi mertuanya. Dia orang yang gak layak untuk menerima berkat, kasih karunia dari bangsa Israel. Tapi ada kasih karunia Tuhan untuk Rut. Ini saya sebelum masuk ini saya merenungkan beberapa hal ini, sudah. Kita belajar di situ tentang kasih karunia Tuhan, dalam banget di situ. Karena apa yang terjadi? Boas menikahkan daripada Rut. Dan mereka punya keturunan Obed-Edom. Obed-Edom punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Dan saudara lihat rentetannya. Silsilah kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dilahirkan dari salah satunya dari bangsa yang tidak dipilih. Tapi oleh kasih karunia Tuhan. Keturunan garis itu. Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dilahirkan. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Pesannya apa? Pesannya apa? Jangan menghancurkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita. Kok saudara kayaknya nggak percaya nih? Jangan. Karena kita mau lihat hari-hari di depan kita baik. Karena kita sering kecewa dengan Tuhan. Apa yang kita doakan, saudara? Sepertinya Tuhan nggak jawab. Kalau jawab pun nggak sesuai dengan doa kita. Sering begitu ya. Karena memang begitu Tuhan buat. Tuhan lebih senang, lebih suka merubah karakter hidup kita daripada permasalahan yang kita hadapi. Betul atau benar? Ada amin, saudara-saudara? Itu yang lebih penting. Hidup kita berubah. Coba saudara sekarang berdoa gini. Tuhan berkati pekerjaan usahaku. Oh, proses. Perlu proses. Tapi waktu saudara berdoa begini nih ntar nih. Tuhan, ubah saya like Christ. Pikiran, perkataan, sikap hati saya sabar. Saudara baru keluar dari situ udah diuji, saudara. Doa saudara langsung dijawab, Tuhan. Tiba-tiba saudara diinjek kakinya. Mungkin tiba-tiba mobil saudara dipepet. Saudara orang berpikir begini tentang Immanuel, saudara. Tuhan Immanuel, sertai perjalananku. Saudara, Immanuel itu pengertiannya bukan melindungi, Tuhan melindungi kita. Iya. Tapi ada yang lebih dalam tentang Immanuel begini, saudara. Ketika saudara difitnah, ketika saudara diremehkan, ketika saudara nggak dianggap sesuatu yang sangat jahat terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak balas, kita mengasihi, mengampuni, memberkati, itu Immanuel. Nggak nangkep ya? Nangkep nggak? Nangkep kan? Itu Immanuel. Saudara lagi ngantri nih untuk bayar,
Tiba-tiba saudara diserobot, saudara nggak marah. Itu Immanuel. Artinya saudara sadar ada Tuhan yang menyertai kita. Makanya macam-macam jangan bilang Tuhan nggak tahu. Tahu. Baru di pikirannya di hati, Tuhan udah tahu. Tapi saya percaya, apa yang saudara pikirkan dan ada dia adalah yang benar, yang kudus, yang suci. Bilang kiri kanan, itu kamu bilang. Ya, sekarang baru khotbah. Ya, authorized to influence. Ya, berwenang untuk mempengaruhi. Saya mau begini loh, kita ini jadi anak-anak Tuhan, ya dimuridkan. Masuk dalam ikut komsel saudara. Jangan cuma ibadah minggu. Mari cari komsel, bersekutu bersama, berfellowship. Karena hanya murid-murid yang diberikan otoritas, kuasa. Itu firmannya. Tadi Pak Arifin menyampaikan seperti itu. Jadi anak muda yang kuat, yang teguh. Jangan ada masalah, lari. Jangan. Saudara pernah gagal, saudara pernah salah, jadikan itu pengalaman. Tapi kerennya lagi yang lebih bijak, belajar dari kegagalan itu. Amin. Belajar. Karena kalau saudara nggak mau belajar, saudara itu jadiin pengalaman, atau saudara kabur dari permasalahan ujian yang daripada Tuhan, lu nggak kemana, Tuhan uji dimanapun. Karena dia sedang mengerubah karakter kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, belajar. Nah di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 rasul. 12 tanda daripada 12 suku Israel. Lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sama-sama begini, kita sepakat. Amanat agung itu menjadi kewajiban kita semua. Amin. Jangan lu kejar hak-haknya terus. Kewajiban lebih utama bagi orang yang dewasa di dalam rohani. Dewasa. Kalau kita dewasa dalam rohani bukan lagi diri kita yang kita pentingin. Tapi orang lain lebih penting daripada kita. Saya pernah muda gitu kan. Sampai sekarang juga muda. Dulu juga hidupnya egois sudah. Mentingin diri sendiri. Nyenangin diri sendiri aja gitu loh. Ya. Udah gitu kalau orang temen beli ini saya juga pingin beli. Walaupun sampai ngutang-ngutang. Akhirnya kejeblos. Enggak yang di sini ya. Yang di sini pandai-pandai mengelola keuangan. Ya kan, bilang kiri kanan itu kamu. Ya, karena kalau kau nggak pintar-pintar jadi bendahara yang baik, mimpi untuk Tuhan percayakan yang lebih-lebih lagi. Ya, di situ dibilang apa? Tuhan mengutus. Nah kita semua, saya bilang dewasa kerohanian kita. Kita semua tahu ada kuasa, ada otoritas dalam hidup kita. Maka itu firman Tuhan, pastikan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Baca, nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi pastikan firman itu menguasai. Karena di situ ada kuasa, ada otoritas yang mengalir. Saudara lihat orang kesurupan, saudara lihat orang sakit. Jangan takut, tumpangin tangan, doakan. Sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Saya doain orang 2 kali, dua-duanya mati. Yang pertama pas tahu saya biasa-biasa aja. Yang kedua saya kabur ngumpet di tempat kos. Saya bilang, Tuhan apa gara-gara gue ya? Tadinya dia sebenarnya sekarat, pas gue doain jadi mati. Secret of life. Ya kan? Kedaulatan Tuhan. Kuasa Tuhan. 15 jam sebelum ibu gembala di tempat ini, Bu Eni meninggal. 15 jam sebelum dia meninggal, saya berdoa. Nyanyi sama dia. Walaupun udah sekarat-sekarat, saya nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Udah sakitnya luar biasa, saudara. Dan Roh Kudus bicara sama saya begini, lihat, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, orang yang terus mempercayai Tuhan, walaupun keadaan susah, sakit seperti itu, tetap ada di dalam kemegahan Tuhan. Wow. 15 jam setelah itu meninggal, dipanggil Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Tuhan gak melindungi tubuh, saudara. Kalau dia melindungi tubuh, 10 muridnya, itu matinya baik-baik. Tapi kalau kita lihat sejarahnya,
Ada yang mati, ditarik pakai kuda. Ada yang dijadiin obor. Ada yang disalib terbalik. Bahkan waktu Yesus masih hidup, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya sama Herodes. Bingung. Hah? Hah? Tapi pastikan matinya kita seperti apa, tapi yang pasti waktu dipanggil Tuhan, saudara dan saya ada dalam kebenaran. Itu penting. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Lewat hidup kita, kuasa Tuhan mengalir, sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Come on! Kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tapi kita pakai wewenang itu, kita pakai pengaruh itu bukan untuk sosokan. Tapi untuk apa saudara? Memberikan pengaruh dan keteladanan. Amin. Pengaruh dan keteladanan. Kita nggak jadi anak muda yang cemen. Tapi kita anak muda yang penuh dengan hikmat, takut akan Tuhan, dan diberikan otoritas kuasa. Perkatakan lewat pekerjaanmu dibuat Tuhan ada terobosan. Kau bicara tentang studimu, Tuhan tambahkan hikmat, kecerdasan, akal budi waktu saya berkuliah. Come on! Kita semua punya kuasa yang sama, bukan yang saya berdiri di sini. Tidak. Kita bukan bicara tentang tema bulanan saja. Tapi benar-benar saudara saya hidup di situ. Hidup di dalam kuasa Tuhan. Pernah ada jemaat kami, saya injilin karena saya suka makan mie ayam dengan dia. Dia yang masak. Sekali, 2 kali, 3 kali kok ada sesuatu yang saya harus sampaikan sama dia. Akhirnya kita injili, akhirnya dia mau datang ke gereja. Dan pada saat itu ada KKR kesembuhan. Waktu itu ada Komsel Gathering, pembicaranya dari India. Karena lewat mujizat kesembuhan dia terima Yesus, dibaptis, dimuridkan. Dan hari ini dia banyak juga memenangkan banyak-banyak jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Lewat kesembuhan. Pak, tapi bagaimana dia sembuh? Dia kan bukan orang percaya. Woi, doain aja. Tumpangin tangan aja. Percaya dengan imanmu. Sembuh gak sembuh itu urusan Tuhan. Tapi kalau dia sembuh lebih daripada kesembuhan itu, dia terima keselamatan. Itu yang paling gede mujizat. Itu. Mungkin kalau kanker stadium 4 gak sembuh. Tapi ada mujizat Tuhan. Yaitu keselamatan yang dia terima. Itu penting. Nah kita ini diutus, diberikan kuasa. Ya, dan kita tahu wewenang itu di setiap orang dikatakan memiliki pengaruh yang berbeda. Namun sayangnya ada banyak orang yang tak sadar bahwa dalam dirinya ada pengaruh yang mengalir dari kehidupannya. Pastikan pengaruhnya pengaruh yang benar. Bukan pengaruhnya jadi batu sandungan. Bukan yang di sini. Jemaat yang di penyeberangan sana Gilimanuk. Yang di sini baik-baik. Bilang kiri kanan, kamu baik. Ya. Kata orang, Pak, Bapak khotbah kayaknya nyuntik deh. Enggak nyuntik, nyinggung. Karena saya pernah muda. Kalau hari ini bisa berdiri ini cuma anugerah Tuhan. Saya juga masih belajar. Tapi saya mau, ayo bangkit generasi. Ayo. Jangan lihat, Pak, saya ini keadaan begini kan karena masa lalu saya begini. Keluarga saya broken home. Saya orang miskin. No, lu tahu kebenaran. Urusan orang tua, urusan yang di belakang. Itu menjadi satu pengalaman hidup kita. Tapi kita yang tahu kebenaran harus move. Harus maju. Ada satu pengerja di tempat saya ngomong, Pak, saya ini enggak orang yang diberkati. Karena orang tua saya miskin di kampung. Saya bilang, kamu udah pelayanan masih ngomong gitu sama saya. Tak strap kamu. Kamu enggak ngerti namanya berkat Tuhan. Saya bilang, berubah pemikiranmu. Di sini nih harus berubah nih. Orang tua miskin bukan berarti lu hidupnya harus miskin. Lu tahu kebenaran. Kerja yang benar. Lu benar, diberkati Tuhan. Berkati orang tuamu. Itu salah satu apa saudara? Kita menghormati orang tua kita. Ada hukum saudara, yang saudara dan saya nggak boleh langgar.
Ketika hukum itu saudara langgar, saudara pasti jatuh. Nah, saya sampaikan belum ini sih? Belum. Hukum apa? Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu. Maka engkau akan berbahagia dan umur panjang. Ketika kita berhadapan dengan hukum kelima itu, saudara pasti jatuh. Sehebat-hebatnya saudara. Benar. Tapi waktu saudara punya rasa hormat sama orang tua saudara, walaupun dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Karena saudara tahu ada berkat menghormati orang tua. Saudara jalan. Orang tua kita juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Betul? Kita hormati. Tapi dia bikin saya marah, Pak. Bikin saya benci. Udah panjang banget deh. Balik aja ke situ deh. Mau umur panjang, mau lihat masa depan bahagia, gilang gemilang, hormati orang tuamu. Haleluya. Ya kita lihat langsung tiga kriteria ini saudara. Pertama kita lihat berwenang untuk mempengaruhi. Yang pertama, sumber wewenang kita itu, kita sudah tahu jelas bahwa Tuhan Yesus adalah sumber wewenang kita. Ia memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan kehendaknya. Dengan otoritas yang kita dapat dari Yesus, karena kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang berpengaruh dan berdampak bagi orang sekitar kita. Cuman mau ingetin tadi yang saya bilang, pastikan dampak kita dampak yang benar. Bukan menjadi batu sandungan. Karena kita orang-orang hebat di dalam Tuhan. Hebatnya apa maksudnya? Hidup dalam kebenaran. Takut akan Tuhan. Mencintai dia lebih dari segala-galanya. Sebenarnya kita jadi Kristen itu sebenarnya simpel saudara. Cuman kita aja yang bikin aneh bin ajaib. Sebenarnya simpel aja. Ya kan? Waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita, kita belajar, kita taat. Kita nggak neko-neko, makanya kekristenan itu jatuhnya cuma 3 hal, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, berapa satu lagi? Keangkuhan hidup. Tapi kalau orang yang nggak percaya Tuhan, percaya bukan orang Kristen, mereka masuk jadi Kristen, itu mujizat. Apa saya bilang? Mujizat. Tapi orang kita yang tahu kebenaran, tahu keselamatan, jatuhnya dengan hal-hal yang gitu. Maka itu waktu COVID kita nggak takut awal-awalnya sama virusnya. Takutnya sama finance. Adira, FIF, BCA Finance. Lebih gebleknya lagi pinjol. Aduh. Maka itu lewat daripada COVID itu, saudara dan saya jadi wise ya. Wise untuk mengelola segala berkat Tuhan. Tahu garisnya, mana kebutuhan, mana keinginan. Belajar di situ. Nah yang pertama, tadi dibilang wewenang itu kita tahu sumbernya daripada Kristus. Tapi kalau kita nggak punya satu keintiman, kita nggak akan melihat otoritas kuasa itu mengalir. Makanya gini, urusan sama Tuhan, misalnya kita bawa persembahan nih, ya perpuluhan kita, ya kan, persembahan diakonia, misi kita, persembahan umum kita, jadikan itu menjadi ucapan syukur, bukan menjadi transaksional. Urusan kita sama Tuhan bukan berurusan dengan transaksi. Gua kasih segini, dapat segini. Gua kasih segini, dapat segini. Bukan. Tapi urusan sama Tuhan, relationship, bukan transaksional. Karena saudara dan saya sudah hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara kayak nggak percaya ya. Kalau saya kata, siapa yang sesadar-sadarnya kalau hidupmu diberkati Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan. Tetap diberkati Tuhan. Cuman nggak ngerti bahasa Indonesia saya. Ya, wewenang itu jadi punya hubungan sama Tuhan yang kuat. Kemarin saya dapat ngobrol gitu tentang bagaimana Tuhan itu luar biasa. Semua tanda-tanda kedatangan Dia kasih tanda-tandanya buat kita. Jadi sumber wewenang kita itu jelas dari Tuhan. Hubungan kita dekat sama Tuhan.
Tapi bukan kita mau gaya-gayaan. Makanya saya sering ngobrol dengan teman-teman pelayanan di gereja, saudara. Para pendeta-pendeta itu, termasuk saya. Marilah kita jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Murni-murnilah hati kita. Suci-sucilah hati kita. Jangan karena duit, melintir. Belajar. Saya juga ada di Bukit, orang-orang yang ngasih persembahan besar. Tapi gue bilang, lu jangan ngatur gue. Itu enaknya jadi pendeta juga jadi pengusaha. Full heart. Jadi urusan yang kayak gitu-gitu bisa nahan. Saya bilang semuanya bukan buat saya, semua buat pelayanan Tuhan. Murni-murnilah kita. Ya, yang diberkati Tuhan, iya bukan terus gak butuh duit. Butuh pelayanan, butuh keuangan. Ya, tapi jangan sampai bergeser visi kita. Sebagai pelayan Tuhan yang dipikirin duit. Enggak ya, yang kita pikirin hari ini jiwa. Kristen progresif ngomong begini. Kristen progresifnya benar. Tapi waktu dia tidak percaya kalau Yesus itu adalah juru selamat, dipikir cuma nabi biasa, oh dodo, so salah kaprah. Saya bilang dengan tim pengembalaan, saya bilang kita yang di atas umur 40, 50, ngefilter yang pengajaran begitu kita kuat, tahu, punya kepekaan. Tapi anak-anak muda ini loh, bukan yang di sini ya, tuh mereka ikut ibadah, nyanyi, tapi hatinya nggak percaya. Kalau Yesus itu juru selamat. Ngeri kan? Nyimpen dalam hati. Terus ada pengajaran lagi begini. Lu berbuat baik aja, pasti diselamat. Nggak usah percaya Tuhan. Ya. Dikira dengan amal baik kita, perbuatan baik kita selamat. No. Harus ngerti begini. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita dibaptis, terima dia, dimuridkan. Urusannya apa setelah itu? Saudara dan saya, firman Tuhan katakan, harus banyak berbuat baik. Itu kita mengerjakan keselamatan kita. Bukannya lewat perbuatan baik, persembahan. Terus akhirnya, gue pasti selamat. Enggak, jalan keselamatan hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Makanya kalau udah ngerti kayak gini, jangan sampai kita mudah nih menjual Yesus Tuhan karena pacar. Karena yang di sini pernah melakukan waktu SMA. Akhirnya dibilang sama kakak rohani, jangan. Ya nggak apa-apa kok, cuman deket aja, nanti pelan-pelan kan gue ajak dia. Yang ada, gue nggak pernah gereja. Bukan gue, bagaimana gue narik dia, gue yang ada gak pernah gereja waktu itu. Kalau gereja aja gak fokus. Gereja nih, mikirin, di sini kemana ya? Kemana ya? Ajak makan dia kemana ya? Minta duit berapa ya sama orang tua? Ya orang masih SMA, kagak punya duit. Gaya. Ya, jangan main-main lah, ya kan? Lu yang sama si Iman aja banyak masalah. Iya betul. Makanya gini loh. Tanda dia dari Tuhan, dia tidak mematikan tanaman. Ngerti gak? Tanda dari Tuhan, dia gak mematikan tanaman. Artinya gini, kau yang lagi semangat cinta Tuhan, pelayanan, pas ketemu pacar, sama-sama orang Kristen, tiba-tiba ngomongin, udahlah kita gak usah terlalu semangat-semangat dalam melayani Tuhan. Ayolah kita gak usah perlu komsel-komsel, rajin-rajin lah. Itu matiin tanaman. Tapi yang dari Tuhan bertumbuh. Amin. Berbuah-buah. Saya tuh pacaran sama istri saya cuma 3 bulan, tapi jangan diikutin ya. Jangan. Saya kenal Oktober, Desember nikah. Tapi kenalan jabatan tangan, tanya nama itu Februari. Setelah itu saya nggak ada rasa apa-apa, saya cuma deket aja, karena nggak ada hubungan pacaran di firman Tuhan. Kenapa saya jadi ke situ ya? Aduh. Nggak apa-apa ya. Kata Pak, itu keluar dari jalur pengajaran. Nggak ada rasa apa-apa, saudara. Nih mau cerita ya. Akhirnya pas tiba-tiba
Dia bilang, saya mau pulang ke Medan. Saya juga mau pulang ke Jakarta. Yang tadinya tiap Sabtu habis pelayanan pemuda, saya ketemu dia walaupun cuma makan pecel lele di pinggir jalan ya. Padahal dia biasa makan di kafe, tapi uang gue cuma sampai di pecel lele waktu itu. Ya kan, di dalam hati gue, lu mau syukur nggak mau nggak apa-apa. Wah, udah gitu, pas dia ke Jakarta, dia ke Medan, saya ke Jakarta, kok ada sesuatu yang berbeda ya di hati. Tumbuhlah itu cinta-cinta itu, saudara. Ya, padahal waktu ada di Bali sebelumnya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, kalau ini jodoh saya, kasih saya tanda. Wah, ini saya kasih pengalaman nih. Iya kan? Tapi nggak semuanya sama. Terus saya bilang tandanya gini, waktu saya di Jakarta, dia telepon saya, berarti tandanya itu jodoh saya. Wuhui, kukuy. Nggak kerja di Jakarta, nggak konsen, saudara. Kok nggak nelpon-nelpon, nggak nelpon-nelpon. Sampai hari ke-7, saya mau pulang, dia nggak nelpon. Hopeless lah saya. Berarti dia bukan jodoh saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika saya naik Argo Bromo, estafet dari Jakarta ke Bali. Jadi dari Jakarta, Argo Bromo, Surabaya, Surabaya, Banyuwangi, baru sini. Waktu saya melangkah kaki saya masuk Argo Bromo, saudara, telepon berdering. Wuhui. Dia ngomong, kamu di mana? Belum ngomong sayang ya. Kamu di mana? Oh ini saya udah mau pulang. Ini lagi naik kereta, mau naik kereta. Saya bilang, oh iya, saya juga nih dikit lagi naik pesawat pulang. Ya udah nanti ketemu di Bali ya. Haleluya. Langsung saya bilang, aduh, ini dari Tuhan. Teman saya ngomong, lu enak ya. Nah gue nih kadang-kadang mau ngomong sama pacar gue di kereta api juga. Karena kita sering pulang ke Bandung. Gimana caranya kalau sampai ditolak? Ya gampang kalau lu ditolak. Lu buka tuh jendela, lu loncat. Bunuh diri. Udah ah. Iya loh, masih ada 7. Udah yang kedua. Yang kedua, menjadi saluran berkat. Setiap kita pasti merindukan berkat Tuhan. Yang gak merindukan yang diberkati kok. Melimpah atas kehidupan ini. Namun untuk apakah setiap berkat Tuhan itu? Sesungguhnya dikatakan, Tuhan mau kita diberkati oleh agar kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bilang kiri kanan, lu jangan kikir. Jangan kikir. Tapi masa gimana mau berkati, Pak? Gua aja kurang. Ini gini loh. Kita diajarin gini loh firman. Bukan menerima dulu baru memberi. Tapi apa? Memberi dulu baru menerima. Kenapa saudara memberi dulu? Karena saudara udah untung besar. Benar. Saudara udah untung besar, maka saudara bisa memberi. Apa untung besarnya? Saudara diselamatkan cuma-cuma oleh darah Yesus. Tepuk tangan buat dia. Lu udah kaya. Amin. Kita kaya di dalam kerohanian kita. Karena apa? Diselamatin. Sadar. Ya. Nah jika kita sadar bahwa diri kita sudah milik Tuhan dengan luar biasa, maka salah satu cara untuk apa? Mengucap syukur kepadanya adalah menjadi saluran berkat bagi orang di sekeliling kita. Sedikit demi sedikit kita belajar. Dengan apa ucapan syukur? Ini saya mau kasih tahu satu. Saudara begini, saudara tahu, mungkin kalau saya tanya, ada nggak berhala di saudara? Wah, pasti saudara jawab, nggak ada lah Pak berhala di saya. Saya kan nggak nyembah patung. Saya nggak menyembah nenek moyang saya. Coba cek. Kita cek sama cek, masih nggak apa-apa ya, telat dikit ya. Itu berhala ada apa tidak dalam hidup kita? Ceknya begini. Waktu kita berdoa sama Tuhan, satu pergumulan, tiba-tiba yang Tuhan jawab itu bukan sesuai dengan pergumulan kita. Kita doanya A, Tuhan jawabnya B. Terus apa yang terjadi? Kita nggak puas dong atas jawaban Tuhan. Akhirnya kita mulai ngandalin kekuatan sendiri. Kita mulai pakai kekuatan orang lain. Mungkin kalau masalah keuangan kita coba pinjam. Untuk apa? Untuk memuaskan apa yang kita mau. Itu berhala. Ingat, itu berhala. Ketika hati kita tidak penuh dengan ucapan syukur, kita sedang menghidupkan, mengasih makan berhala pengakuan dalam pribadi kita. Karena yang kita mau, supaya apa yang Tuhan jawab, sesuai dengan apa yang kita mau. Itu jadi berhala. Saudara,
Kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel, ya, tentang kejatuhan daripada Daud. Daud itu bukan jatuh, itu akibatnya dia berzina dan membunuh. Dia mengambil Bathsheba. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya, Nabi Nathan ngomong gini, Daud, kurang apa Tuhan beri buat kamu? Kekuasaan, kerajaan, pasukan, kau sudah beri. Kenapa engkau ambil Bathsheba? Dan kau membunuh suaminya. Karena apa? Karena Daud gak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Itu menjadi berhala. Jangan ada berhala di hadapan kita. Di dalam hidup kita. Maka itu hati kita harus penuh dengan ucapan syukur. Dan sadar, Tuhan gak selalu menjawab doa kita. Tapi yang pasti, dia mau mengubah hidup saudara dan saya like Christ. Yang ketiga, yang terakhir, udah main di piano. Gaya hidup kerajaan Allah. Ya, kita wewenang yang diberikan Tuhan kepada kita dikatakan untuk menjadi saluran berkat semakin efektif saat kita memiliki dan menghidupi gaya hidup kerajaan Allah. Kita dapat memiliki gaya hidup kerajaan Allah saat dikatakan apa? Kita berjalan dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Apa nilai-nilai kerajaan Allah? Salah satunya saudara hidup di dalam buah-buah roh. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara generosity. Nilai-nilai kerajaan Allah. Hidupi. Dengan apa? Roh Kudus bantu kita. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus penuhi kita. Roh Kudus urapi kita. Saudara dan saya bisa belajar. Bisa hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu adalah kunci saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Amin.